Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Berkahi majlis ini wahai Allah yang maha menatap. Jadikan pertemuan ini menjadi penguat iman, menjadi pembersih hati, menjadi jalan ampunan-Mu bagi kami ya Allah, menjadi jalan berkahnya sisa umur kami. Lindungi dari niat yang salah ya Allah, lindungi dari ilmu yang salah, lindungi dari amal yang salah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal ardu binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan segala-galanya, mendengar segala-galanya, mengetahui segala-galanya. Dan pertemuan ini pun hanya terjadi dengan izin Allah. Tahukah doa yang paling sering dibacakan oleh Rasulullah? Yang tahu hadiahnya umroh. Pertemuannya di depan Masjidil Haram, ya. Ini hadisnya banyak sekali jalurnya, tapi ini adalah doa yang paling sering dibaca. Kalau paling sering dibaca berarti paling penting. Rasulullah SAW ditanya kepada Ummu Salamah, apakah doa yang paling sering dibacakan Rasulullah? Ternyata jawabannya begini. Doa yang paling sering dibacakan Rasul adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ikuti, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ulangi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sekali lagi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Duhai Allah yang membulak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Jadi Rasulullah ditanya, apa yang kau ragukan dari kami? Maksudnya yang sudah beriman di antara sahabat-sahabat. Karena hati itu ada di antara dua jari Allah, dibulak-balikan oleh Allah, diberikan istiqomah atau dicabut. Dan kita tidak aman. Kita belum tentu ini akan begini terus. Berapa banyak yang asalnya taat, kemudian hilang taat, bahkan jadi ahli maksiat. Maaf ya, mungkin akhwat pernah mendengar ibu-ibu yang sangat semangat berjilbab, tapi lambat laun dibuka jilbabnya, bahkan ada yang keluar dari Islam. Apa artinya? Dicabut hidayahnya. Dan kita pun tidak aman. Mengapa tidak aman? Karena amalan kita tidak ada yang bisa membuat kita aman. Coba sholat duhur barusan, lebih memerlukan ampunan Allah atau lebih memerlukan pahala dari sholat duhur kita barusan? Ampunan. Kenapa habis sholat fardu sunnahnya istighfar, bukan alhamdulillah? Padahal kan istighfar itu untuk dosa, hamdalah itu untuk nikmat. Karena Allah tahu sholat kita tuh banyaknya nggak khusyuk. Benar? Ya, ini ada Pak Kapolres dari perwakilan Dandim dan Rame. Coba Pak, kalau sedang apel khusus Bapak di depan Pak Tito misal, terus ngelantur, lebih memerlukan naik pangkat atau dimaafkan oleh komandan? Nah, kurang lebih begitu. Atau siapa yang belum nikah? Dia belum ya? Datang ke calon mertua fokus. Ada apa deh? Ada yang ngomong ngelantur, lebih memerlukan diterima
jadi menantu atau lebih menguntungkan tidak diusir? Kita sholat ngelantur hadirin, pikiran kemana saja. Allah Akbar, kenapa sholat suara apa roh begini ya? Terus saya mikir, mungkin saum, husnudon sampai selesai. Sujud nggak ingat Allah, Fatihah nggak ingat itu dijawab oleh Allah. Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani, nggak ingat kita sedang minta kepada Allah. Benar? Syahadat tidak ingat, waktu tangan diacungkan nggak ingat lagi syahadat. Kita lebih memerlukan ampunan Allah. Artinya kita tidak aman nih dengan sholat kita juga. Ayo dengan baca Quran. Kuatan mana baca WA dengan baca Quran? Mana yang bakal dipotong, bacaan Quran atau bacaan WA? Kita lagi baca Quran, WA masuk, berhenti tuh. Dan terus dibuka grupnya. Selesai saja setengah jam. WA cuman Quran cuman Yasin aja. Bangun tidur, membroadcast, bangun. Sepertiga malam terakhir. Saudara tahajud tidak? Tidak. Terus saja buka grup ya. Hadirin, Quran udah jarang kepotong-potong. Ada juga Quran gak ngerti, jarang baca terjemahnya, sudah gak ngerti. Yang ngerti belum tentu diamalkan. Jadi dengan Quran saja kita belum aman. Sedekah, ini kotak infaknya disaksi, benar? Lebih banyak berapaan? Ini rada lumayan di sini 5 ribuan ya. Di beberapa tempat 2 ribuan hadirinnya. Padahal WC umum sudah naik. Sedekah kurang dibanding nikmat yang banyak. Berapa banyak sedekah kita? Tidak aman. Amal kita, apa amal kita ikhlas? Belum tentu. Kita banyak berbuat, tapi lebih kepada casing. Nonton? Nah itu Pak Kapolres nanti saya kirim intinya, karena Pak Kapolri dengar itu. Semua jajaran polisi harus dengar ya. Itu ilmu penting sekali untuk menyadari kalau kita beramal karena Allah. 2 fokusnya, yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi kalau beramal karena orang, yakin kita akan lebih sibuk membangun casing. Karena orang taunya casing, sedangkan Allah tahu segalanya. Tapi Allah sangat memperhatikan hati dan amal. Tadi Pak Kapolres cerita tentang jamaah tabligh yang dakwah di kantor-kantor ya Pak, di kantor polisi di Medan 9 dengan izin Allah yang syahadat. Di sini berapa tadi Pak? Baru satu. Saya nih Pak bukan anggota jamaah tabligh. Tapi kalau saya bandingkan gitu diri saya dengan jamaah tabligh dalam kegigihan ngajak orang ke masjid, dalam kegigihan ngajak orang mengamalkan yang sunnah-sunnah, jauh beliau itu luar biasa. Ketulusannya bagi saya ya, yang saya lihat, saya perhatikan, berangkat ngemodal sendiri, ninggalkan keluarga, sesudah keluarga dibekali secukupnya, jauh, tidak mau membebani orang yang didakwahi, yang didatangi, kan begitu ya Pak? Gak mau. Wah luar biasa. Bandingkan dengan diri, jauh saya merasa tidak aman dengan dakwah saya nih. Omongan ini belum tentu ikhlas. Apa yang saya omongkan belum tentu saya amalkan. Bisa dicabut ini nikmat hidayah. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan di sisi Allah bagi orang yang berkata-kata yang tidak diperbuatnya. Bisa jadi petaka nih dakwah saya ini kalau tidak hati-hati. Nah hadirin sekalian, coba apa amalan yang aman bagi kita? Saum, maaf ya, cuman lapar aja kita. Ada giliran saum, selfie melulu, lagi sahur juga. Tidak apa-apa, sahur hanya dengan ayam. Yang penting ikhlas.
Nggak ada yang buka itu, nanti menjelang buka, alhamdulillah, hanya dengan pertolongan Allah lah bisa mengamalkan saum sunnah. Yang penting tulus, potret. Berat dengan dunia selfie sekarang. Hampir amal-amal kita tuh lebih suka diketahui orang daripada cukup Allah yang tahu. Periksa tuh hati, benarkah kita dakwah saum atau ingin diketahui kita saum? Benarkah kita membangunkan orang lain tahajud atau ingin ketahuan orang kita udah bangun jam 3? Itu bisa bohong-bohongan tuh amal kita. Hadirin punten ya. Pamer karena dunia dengan pamer amal itu beda. Wanita ingin kelihatan cantik, boleh tidak? Ikhwan gak usah ngomong. Wanita ingin kelihatan cantik, boleh tidak? Boleh. Yang tidak boleh, lelaki ingin kelihatan cantik. Bolehkah wanita ingin kelihatan cantik? Untuk siapa? Suami siapa? Nah ini nggak boleh menjebak begini ya. Ini dosa saya nih. Ibu-ibu juga kaget ya. Bolehkah kelihatan cantik? Boleh, karena dia pengen. Untuk siapa? Suami, sampai bingung. Suami sambil mikir, kok di rumah beda. Hadirin sekalian, tapi itu bukan urusan lelaki lah ya. Nah hadirin, jadi betapa banyak yang kita duga amal, padahal sebetulnya kita lagi ngedagangin amal demi kepentingan ngangkat diri kita dalam pandangan orang. Ingin kelihatan soleh, zikir juga bisa, dia Pak. Subhanallah. Tapi dia nggak ingat Allah. Yang dia ingat orang lihat saya nggak, saya lagi zikir subhanallah. Padahal nggak jelas yang dia omongin juga. Hanya kutap-ketapnya ini. Itu malah bisa mendatangkan kemurkaan. Makanya Bapak Ibu jangan merasa aman dengan amal-amal yang kita lakukan. Apalagi merasa soleh. Karena belum tentu sama sekali diterima oleh Allah. Betul? Nah kalau Allah ngambil hidayah udah repot nih. Jadi satu, doa itu supaya kita tidak diambil. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Duhai Allah, jangan Rabbana la tuzigh qulubana, jangan palingkan kepada kesesatan ba'da idh hadaitana, sesudah engkau memberikan hidayah. Jangan condong hati ini kepada kesesatan. Setiap saat setan nipu. Ada yang ahli tahajud, lama-lama hilang tahajudnya. Ada yang ahli saum, lama-lama hilang saumnya. Benar? Asalnya ahli sholat masjid, makin jarang ke masjid, hilang sholat sunnahnya. Lama-lama telat sholatnya, hilang itu sholatnya. Pelan. Nah, bloknya adalah doa kepada Allah supaya jangan dicabut nikmat iman ini. Sejujurnya saya tidak merasa aman diri saya dengan dakwah, dengan ibadah saya, karena belum tentu semuanya niatnya tulus dan benar. Teruslah minta ke Allah. Tadi Rabbana la tuzigh qulubana itu surat Ali Imran ayat 8 berapa? Ayat 8, Ali Imran ayat 8. Ya, surat Ali Imran ayat 8. Harus tuh hadir tiap waktu. Jangan palingkan. Ya muqallibal qulub, wahai pembulak-balik hati. Itu hikmah pertama. Yang kedua, kita harus tahu bahwa orang-orang lain juga yang ngebulak-balik hatinya adalah Allah, bukan kita. Jadi sebagai kita yang berdakwah itu, yang ngajak orang, kita hanya baru tingkat fadzakir innama anta muzakkir. Tapi orang ngebalik hatinya, jadi soleh, jadi tobat, jadi taat, dapat hidayah, itu pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bu, akhwat, ini ada yang udah nikah, ada yang belum. Saya juga kira-kira begitu. Kira-kira mau nggak dicintai suami? Bagaimana caranya? Bingung, langsung.
Hah? Apa Bu yang jelas Bu? Kalau mau ngomong teh yang jelas. Harus puguh ya. Syarat utama bicara adalah kedengaran sama yang diajak bicara ya. Kalau enggak kan ngomong sendiri. Nah, ada yang mengatakan dandan, enggak ngepek ya. Kuranglah efeknya ya Pak ya. Mana? Bapak sudah menikah belum? Ngepek enggak Pak? Kurang. Mau dandanan stakar kebak, mau pakai bulu mata palsu 5 pasang, bulu hidung palsu, lipstik, enggak ngepek. Karena yang ngepek itu adalah kalau istri disukai Allah, maka Allah lah yang ngebulak-balik hati suami. Makanya kalau lagi bertengkar teh nggak usah sibuk berdebat. Ingin supaya ngerti susah. Berdebat itu tidak akan bisa ngerubah orang. Dan kitanya emosi. Pikir dong Pak sebagai suami. Emangnya gue nggak mikir? Menurut saya sih, yang ngebulak-balik hati itu adalah Allah. Tenang, Allah sukanya kita tenang, tenang. Allah sukanya kita tidak berdebat, jangan berdebat. Ada kalanya kalau situasi sedang panas, mengalah saja. Apa teh Pak? Ngerti nggak sih Pak? Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Udah berapa kali ngomong insya Allah? Apalagi yang harus dikatakan. Tapi bukti loh Pak, bukti. Tenang. Udah percuma ngomong juga. Kalau lagi emosi, redakan dulu. Sambil ya Allah. Apa teh harus jujur dong jadi orang. Insya Allah sudah ini lebih baik lagi. Tenang. Allah tahu di sini kita nahan segede gini nih kan. Udah ini kalau telih itu ya. Tapi karena Allah suka kita menahan diri, nanti hadiahnya tinggal dibalikin aja hati. Pas lagi mau tidur, mungkin istri saya, kenapa saya ke suami teh zolim sekali? Suami segini solehnya, suami segini baiknya. Astagfirullah, kan enak gitu ya. Kita membuat orang jadi lebih baik tanpa harus kita, dalam bahasa Sunda mah oporongos. Paham hadirin? Kenapa? Dan bukan kita yang bisa ngebulak-balik hati. Bicara lurus, niatnya lurus, lempeng, selebihnya Allah. Pak, Bu, orang masuk Islam tuh ya, kalau dipikir macam-macam sekali jalannya. Ada yang karena celana dalam. Bagaimana mungkin dia syahadat karena pakaian dalam? Ini terjadi di Inggris. Saudara sekali-kali buka tuh di internet ya. Bagaimana hidayah masuk. Ini tukang laundry, kenapa ini nggak pernah bau pesing, nggak kotor CD-nya? Penasaran dibanding yang lain-lain. Ketika datang, kenapa saudara? Oh, saya seorang muslim. Apa hubungan muslim sama CD? Oh, kami ini harus menjaga kebersihan sampai ke yang sangat pribadi. Wah, ini agama apa nih? Sampai yang tersembunyi pun harus sangat bersih. Kami tidak bisa ibadah kalau kotor. Syahadat tuh. Berapa banyak yang masuk Islam gara-gara dengar azan. Ada yang masuk Islam hanya lihat orang Islam gunting kuku. Kenapa gunting kuku terus kamu? Ya seminggu sekali karena ada aturannya. Hidayah lewat apa saja. Makanya dakwah tuh kalau ngajak orang ke Islam tuh tidak usah dengan strategi yang muluk-muluk. Dengan ketulusan. Karena yang ngasih hidayah itu Allah. Sama suami juga Pak, ngedidik istri teh nggak usah legek lah kalau dalam bahasa Sunda. Lihat Pak, nggak ngepek otot surotot kayak gitu. Ketulusan, kejernihan, Allah suka nih. Ini suami baik hatinya, sabar, lembut. Kita ngomong sedikit, istri sudah 10 kali lipat ngomongnya. Tenang. Doa yang banyak. Bangun tidur duluan, misal kalau saudara sudah rumah tangga, bangun tidur doa baik, ya Allah, ini amanahmu untuk saya. Ampun, saya belum jadi suami yang benar, belum menjadi teladan di rumah ini, belum bisa ngedidik. Ampun, itu jauh lebih hebat daripada ibu di dalam surat Al-Baqarah. Beratnya. Dan kita juga nggak ngerti surat itu yang sama nasehatin anak juga Pak. Dan anak mah Allah yang ngebulak balik hatinya.
Ini penting pemahaman ini hadirin, supaya kita tidak terlalu fokus kepada ikhtiar yang seakan-akan ikhtiar itulah yang ngebulak-balik hati. Enggak, ikhtiar itu ibadah, dakwah itu ibadah, tawasobil hak itu ibadah. Yang membulak-balik hati itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan putus asa. Kalau udah dinasihatin belum mempan aja. Masih ingat cerita tentang imam di Kuwait? Ingat tidak? Enggak, kan saya belum cerita ya. Ria teh kunaon. Dia yang nanya, dia yang jawab. Nggak apa-apa tuh hadirin, nggak usah protes. Punten, ini lampu memang sengaja mati, lupa menyalakan atau putus? Sedang diperbaiki. Oh ya, maaf. Saya terang nggak sih? Ya nggak apa-apa, kan wajar saya nanya. Percaya kata saya juga bisa lebih terang, tapi tidak boleh emosional, harus jernih gitu. PKM push up ya. Tapi Rasulullah mah tidak pernah komplain ya. Saya juga bukan komplain ini, tapi bela diri. Sedikit lagi. Nah, jangan putus asa, karena ada seorang imam di Kuwait sholat lupa bacaan. Ada yang mengoreksi dari belakang. Selesai sholat, dilihat ternyata yang mengoreksinya ini kakek-kakek, sudah sepuh. Kek, alhamdulillah, terima kasih. Kakek hafal Quran ya? Insya Allah, alhamdulillah. Kakek hafal Quran dari kecil? Oh tidak, saya baru mulai menghafal usia 60 tahun. Hah? 60 tahun? Itu kan sulit, kek, susah. Ya, dengan pertolongan Allah tidak susah. Mungkin syariatnya karena amalan ibu saya. Apa amalan ibu kakek? Ibu saya tidak pernah putus untuk mendoakan saya supaya menjadi hafiz Quran sampai akhir hayatnya. Ibunya meninggal, anaknya belum hafiz. Ketika usia 60, pertolongan Allah datang. Itu kakek mulai cinta Quran, dimudahkan menghafal Quran, jadi hafiz Quran. Kita tidak tahu kapan Allah membulak-balik hati, benar? Makanya jangan pernah putus asa, terus saja doakan terus. Mungkin ingat kisah nyata yang tidak pernah sholat berangkat haji dulu lah, sebelum zaman susah sekarang. Kan ada yang tidak mau sholat, tiba-tiba oleh tetangganya ini ada yang ngajak haji. Saya mah Pak boro-boro haji, sholat aja jarang. Ya siapa tahu sudah sholat haji, akhirnya berangkat dan meninggal di tanah suci. Ini bagaimana mungkin? Sesudah diselidiki, si bapak ini senang berbuat baik ke tetangganya, dan tetangga ini tidak pernah berhenti mendoakan supaya tetangga ini jadi haji. Hadirin, Allah yang ngebulak-balik hati, benar? Bukan kita. Maka jangan pernah berhenti, jangan pernah putus asa untuk berbuat baik kepada orang lain, walaupun dengan doa. Berapa banyak artis yang dulunya terbatas pakaiannya, sekarang tertutup, dan dakwah ngajak nutup, benar? Jangan pernah putus asa. Kesimpulan lainnya, jangan pernah memvonis orang. Kita tidak tahu sekarang dia jahat, buruk akhlak, perangai. Kita tidak tahu seperti apa masa depannya. Punten sekali, ini ada sebuah kisah nyata. Saya mohon ampun ke Allah dan minta maaf. Pernah dengar Freddy Budiman? Saya tidak tahu Freddy Budiman kecuali di media. Suatu saat sedang itikaf ketiduran Pak di Masjid Geger Kalong Bandung. Mimpi jalan-jalan nih sama Freddy Budiman. Saya lihat ini kayak yang di internet itu. Baik, ngobrol baik. Itu sekitar jam 1 malam. Sekitar jam 3 bangun.
kenapa saya mimpi Freddy Budiman ini? Jalan, langsung buka tuh internet. Itu malam hari itu, ternyata saat dieksekusi di Nusa Kambangan. Saya kan kenapa mimpi? Cari-cari apa yang terjadi di penjelang. Ternyata beliau seperti yang tobat ya Pak. Saya baca tuh di referensinya, menjelang saat-saat itu dari Ramadan tuh terus memperbaiki dirinya. Dan saya jumpa dengan ibunya pun memang begitu. Oh, kita kenal nama kejahatannya, keburukannya sebelumnya, tapi kita tidak tahu bagaimana akhir hayatnya. Sebagaimana kita tidak tahu akhir hayat kita, betul? Makanya jangan sembarang memvonis orang. Apalagi kalau hanya perbedaan khilafiyah. Oh, ini neraka. So tahu. Tahu dari mana? Emang kamu udah tahu kamu bakal ke surga? Halo? Gimana nih kita memvonis seseorang, sedang orang itu Allah tahu punya kebaikan. Rasulullah dalam hadis sahih pernah menceritakan seorang wanita pezina nolong seekor anjing kehausan. Ini ada beberapa hadis tentang ini. Ada yang laki-laki, ada yang pezina, yang wanita, ada yang menolong hanya dengan menguraikan tali sepatunya ke tempat sumur, ada yang turun ke sumur ngambil air, memberi minum seekor anjing, dan Allah menghargai kebaikannya, diampuni dosanya. Mungkin orang-orang masih menganggap ini perempuan nakal, ini perempuan pezina, tapi di sisi Allah boleh jadi diampuni dan sesudah itu dia menjadi anak baik, orang baik. Hai, jangan mudah memvonis orang, karena Allah membulak-balik hati. Sekarang buruk, siapa tahu besok. Makanya saya berharap ini kepada yang ditangkap-tangkap KPK ya, bersyukurlah. Saudara ditangkap KPK itu karunia Allah. Kalau nggak ditangkap masih ngaconya ya kan? Ini serius hadirin. Kenapa saudara jadi pengen takut ditangkap? Tenang ada. Beneran ditangkap KPK yang tertangkap tangan, tertangkap kaki dan sebagainya. Itu adalah bagian dari pertolongan Allah. Teman-temannya yang belum ditangkap bisa jadi masih ngaco. Udah ditangkap kemudian disita, itu karunia Allah. Ngembaliin tuh susah Pak, karena belum tentu keluarganya setuju. Kan pernah ada bapak-bapak yang nanya istrinya, "Ma, saya mau tobat." "Alhamdulillah Bapak, ini yang ibu minta siang malam, Bapak itu tobat." "Mama emang siap kalau saya tobat?" "Bukan hanya siap Pak, Bapak tuh meminta ke Allah. Nah sekarang Allah mengabulkan, Bapak mau tobat." "Alhamdulillah." "Siap ya Ma ya. Jadi yang tidak halal dikembalikan." "Kembalikan Pak." Nama rumah ini, rumah villa dan itu teh semuanya hasil Bapak ngaco. Bapak nggak mau dipulangin aja. Lah rumah kita mana? Itu yang di Perumnas. Tipe 36 ya itu. Atau tobatnya ada yang lebih baik nggak Pak? Mobil ini, mobil itu juga hasil mah. Kendaraan kita apa? Itu C70 yang Honda bebek nyaman dulu. Itu yang asli, jadi payah keringat. Kalau gitu mah tobatnya harus diperbaiki Pak. Nah si emaknya yang ngaco ya nggak. Nah sedangkan kalau divonis disita, itu untung nggak usah susah-susah diambilin, benar? Kalau hati terbuka, dan di dunia juga nggak kepake Pak. Coba para koruptor yang kaya itu, make nggak uangnya? Enggak, disembunyikan dan udah agak pikun, jadi lupa nyembunyikannya. Repot. Mau makan nggak kuat Pak, ada kolesterol ya. Halo, makanya nggak usah pengen banyak uang lah. Yang penting mah cukup, betul? Banyak juga kalau nggak cukup mau apa? Sepatu banyak, nggak ada yang cukup, stres lah. Serius. Kalau ada yang nanya, pengen kaya? Enggak. Kaya hati saya mau, kaya ilmu saya mau, kaya pengalaman mau. Kalau kaya harta enggak. Kalau harta mah saya hanya cuman ingin cukup. Buat makan, cukup. Buat keluarga makan, cukup. Buat ngasih makan santri, cukup. Buat beli kendaraan, cukup. Buat beli rumah baru, buat ke Mekah,
Mau ngapain kaya ya nggak? Nggak ada urusan kita dengan kaya, urusan kita tuh cukup. Benar? Orang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup. Tapi orang yang cukup pasti cukup. Nah jadi kaya lagi. Inilah dasar pengen saudara ya. Satu, untuk diri jaga supaya minta karena kita tidak aman. Benar? Kemudian dalam mengajak orang lain baik, jangan putus asa karena Allah yang ngebulak-balik hati. Melihat orang-orang yang bersikap buruk, jangan memvonis duluan karena kita tidak tahu kebaikan apa yang membuat dia diampuni Allah. Mungkin dia ngasih makan kucing, mungkin dia nolong seekor bebek, nggak tahu. Mungkin dia di toilet menolong kecoa yang terpeleset. Oh iya, perkara buat kita kecil, tapi buat kecoa itu perkara besar, Pak. Susah, Pak. Ditolong oleh dia, plek, udah gitu dia bisa bertemu ibunya, menikah dengan tunangannya. Oh, karena kita, dan ternyata itu pangeran, Pak. Sesuka saya ceritanya ya. Dari sanalah kerajaan kecoa makmur, saudara yang menolong. Oh, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena boleh jadi kebaikan itu yang paling disukai Allah. Amal yang kita anggap kecil dan remeh sehingga kita tidak mau memamerkan, boleh jadi itu amalan yang sangat besar nilainya dibanding kita expose terus. Nyumbang misalkan, sumbangan untuk anak yatim, padahal yang nyumbang orang lain, kita yang bagian nganterin, kita yang dipotret, bangga. Hadirin sekalian, sudah jam 1. Sebagian di antara hadirin ada yang punya kewajiban ngantor, ya kan? Pergilah. Maksudnya silakan, jangan sampai kewajiban tidak tertunaikan. Kalau yang mau berangkat silakan. Saya akan minta izin 10 menit lagi, ya. Ilmu mah nggak usah terlalu lama, hadirin. Yang penting Allah ridho, nanti nempel. Mau ngomong dower sampai 4 jam, kalau Allah tidak berkahi mah enggak. Guru saya memberi nasihat ke saya nggak pernah panjang, Pak, tapi kepikiran terus. Masalahnya saya udah pendek, saudara lupa. Inilah masalahnya. Bapak Ibu yang baik, tolong amalkan ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, dan surat Ali Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Insyaallah kalau Allah menolong kita, hadirin, walaupun godaan di mana-mana, kita akan istiqomah. Alhamdulillah, angin, jangan pernah marah kepada angin dan hujan, ya. Ada yang akan ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akan tutup dulu. Namun sebelumnya kita bersedekah, dan bagi yang memang nanti masih punya waktu di sini, kita lanjutkan bagi yang punya waktu luang. Silakan petugas, saudara, silakan bersedekah bagi yang memang sangat ingin ditolak bala, diampuni dosa. Ada yang akan ditanyakan? Semuanya bijaksana, ya, tidak boleh mempersulit orang lain. Alhamdulillah. Boleh saya tambah sedikit? Bu, Pak Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan begini, semua kepahitan sudah kurasakan, dan tidak ada yang lebih pahit daripada berharapnya hati kepada manusia. Jadi kalau Bapak Ibu merasa pedih di hati ini, periksa. Jangan-jangan hati ini sangat berharap kepada manusia. Kenapa pedih? Kata Imam Syafi'i, kurang lebih, kenapa kita dibuat pedih waktu kita berharap? Agar kita kembali berharap kepada Allah. Jadi kalau kita berharap ke manusia, ditaruh pedih oleh Allah. Istighfarlah, berharaplah kepada makhluk, kepada Allah, karena makhluk tidak bisa memberi manfaat sehalus apapun dan tidak bisa menimpakan mudarat sekecil apapun. Semua karunia hanya ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau ditanyakan? Stop mulai sekarang, ya. Rumusnya
Kalau di ke makhluk sakit, ingin dihargai, ingin dihormati, ingin dipuji, ingin dibalas budi, ingin dicintai. Kalau di ke makhluk itu pasti nggak enak. Di itu hanya ke Allah, ingin disayang Allah, ingin diridhoi Allah, ingin dicintai Allah, sah, akan tenang. Makanya kalau di-nya ke makhluk gelisah. Kalau ke makhluk ingin menyayangi, ingin memberi, ingin menghormati, itu kita yang Kalau di, jangan dari makhluk, di dari Allah. Ini rumus yang sangat penting agar kita termasuk ahli takwa dan ahli tawakal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allahumma shalli wa sallim barik Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Ya Muqallibal Qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Duhai Allah yang Maha Menatap, berkahi majelis ini. Ampuni seluruh dosa kami ya Allah. Ya Allah, hapuskan sebusuk apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ya Allah, ampuni sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Ya Allah, hapuskan aib-aib yang selama ini kami tutup-tutupi. Hapuskan sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni ya Allah dosa yang tersembunyi-sembunyi. Ampuni dosa yang terang-terangan. Ampuni dosa yang tidak sengaja. Ampuni ya Allah maksiat yang sengaja dan sadar kami lakukan. Ampuni dosa yang berulang-ulang. Padahal kami tahu itu dosa. Padahal kami bertobat. Cegahlah kami dari perbuatan maksiat. Berikan kekuatan kami menghindari dosa ya Allah. Berikan kekuatan kami menjauhi apa yang Kau haramkan. Berikan kekuatan iman agar kami tidak tergoda oleh apapun yang Kau haramkan. Ya Allah, jadikan hati ini hati yang selalu ingat padamu. Hati yang yakin dengan segala janji dan jaminan-Mu. Jangan biarkan hati kami berpaling ya Allah. Berikan kepada kami nikmatnya yakin, nikmatnya patuh padamu, nikmatnya pasrah padamu. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa na'udzu bika min adzabil qabr wa na'udzu bika min fitnatin nar. Ya Allah, kuatkan iman yang masih lemah, teguhkan yang masih goyah, sembuhkan hati yang berpenyakit. Berikan kesempatan kami membahagiakan ibu bapa kami ya Allah. Berikan pendamping terbaik yang menantikannya ya Allah.
jodohkan dengan pernikahan yang berkah, rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh solehah. Ya Allah, cukupi kami hanya dengan rizkimu yang halal, yang barokah. Jauhkan dari yang haram, jauhkan dari yang subhat. Golongkan kami ahli zuhud ya Allah, yang tidak diperbudak oleh dunia. Golongkan kami menjadi ahli waro ya Allah, yang tidak tersentuh oleh apapun yang Engkau haramkan. Golongkan kami menjadi ahli tawadu, yang Engkau jauhkan dari segala kesombongan. Golongkan kami menjadi orang yang ikhlas ya Allah, yang Engkau pelihara dari segala sifat riya. Ya Allah, berkahi sisa umur kami, berikan kepada kami nikmatnya ibadah, doa yang Engkau ijabah, lahir batin sehat walafiat, dan jadikan kami ahlul istiqomah. Undang ke Baitullah jamaah ini ya Allah, jadikan haji hajah mabrur mabrurah ya Rabb. Wafatkan kami semua husnul khatimah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, karuniakan kepada bangsa kami para pemimpin yang takwa padamu, yang bertauhid, yang beriman teguh, yang berakhlakul karimah, yang dapat membimbing kami istiqomah. Lindungi kami dari para pemimpin yang melupakanmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, semoga ada hikmah dan manfaatnya. Tiap pagi ada di RRI Pro 2 Pro 1 sekarang ya. RRI Pro 1 ada siaran jam 5 sampai jam setengah 6, kajian ringan ketauhidan, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi